jemaat Tuhan di Philadelphia, Bungawaru, dimanapun berada, bagi setiap umat Tuhan dimanapun berada, kita bersyukur kepada Tuhan buat kasih setia Tuhan, buat kebaikan Tuhan, buat anugerah Tuhan yang kita rasakan di dalam setiap kehidupan kita. Dalam segala keadaan apapun, kita akan bersyukur kepada Tuhan, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia. Untuk itu, mari kita mempersiapkan diri kita, kita mempersiapkan hati kita, kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Kita mengatakan bahwa ada satu sahabatmu yang setia, dia tidak pernah meninggalkan kita di dalam segala keadaan apapun. Dia Tuhan yang selalu baik bagi kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan buat kasih setia Tuhan, buat kebaikan Tuhan, buat anugerah Tuhan bagi setiap kehidupan kita. Ada satu sobatku yang setia, benar dia tinggalkan diriku di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang mau menyelamatkan. Amin. Haleluya. Nama Yesus yang sampai membawa setiap kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus, nama Yesus. Namanya Yesus.
Puji dan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Puji dan nama-Tuhan. Kami mau tetap terus memuji Engkau Tuhan. Kami mau terus meninggikan nama-Mu. Yesus, kami mau mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Kami datang kepada-Mu Tuhan. Kami akan buka ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami mengucapkan syukur. Semua yang percaya dan berangkat Tuhan kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Kita mau tetap terus ada dalam hadirat Tuhan. Kita mau terus tunduk kepada Tuhan. Kita mau panggil nama Dia. Sebab nama itu nama di atas segala nama. Nama yang sanggup membebaskan setiap kehidupan kita. Dalam segala penerapan kita tahu, kita yakin dan percaya bahwa nama Yesus, nama di atas segala nama. Haleluya Yesus Tuhan. Banyak Tuhan yang kami andalkan dalam setiap kehidupan kita. Kami berlari kepada Tuhan. Ketika kami lari kepada Tuhan, ada kekuatan yang baru. Ada pengharapan yang pasti. Hanya ada dalam kami. Mari sama-sama kita katakan.
Baik, Shalom. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi kita sekalian. Pada kesempatan ini sebelum kita dengar penjelasan tentang kebenaran firman Tuhan, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu untuk kasih Tuhan, untuk kebaikan bagi kami. Kami masih ada dan pada kesempatan ini Tuhan kami akan belajar firman Tuhan. Mari Engkau berbicara bagi kami Tuhan, meskipun dengan menggunakan sarana online, biar Engkau menembuskannya supaya semuanya ini Tuhan dapat mendatangkan hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Hamba yang berbicara dalam Rabi dan Allah Kudus dan berkat dalam nama Yesus. Semua jemaat yang ada di jarak dekat maupun yang ada di jarak yang jauh dengan memanfaatkan fasilitas internet, kami berdoa dalam nama Yesus. Allah memberkati dan memberkati mereka semua. Terima kasih Bapak berbicara bagi kami. Kami telah siap mendengar firman Allah. Demi nama Yesus kami berdoa kepada Bapak di surga. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Mama, saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan ini saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan tema keteladanan. Dengan tema keteladanan. Nats yang akan mengantar kita di dalam pemberitaan firman Tuhan ini saya ambil di dalam kitab pertama Petrus pasal 2 ayatnya yang ke-21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Baik pemahaman dari pembacaan kebenaran firman Tuhan ini memberikan keterangan bahwa sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, hidupnya harus meneladani Kristus. Baik berbicara tentang keteladanan, saya akan singgung, saya akan memberikan pengertian apa itu keteladanan. Keteladanan memiliki kata dasar yaitu teladan, dan teladan ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan informasi atau arti bahwa sesuatu yang dapat ditiru atau sesuatu yang dapat dicontoh. Kalau begitu, keteladanan berarti perihal sesuatu yang dapat dicontohi atau dapat diteladani. Baik Bapak-Bapak semua yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, kita semua menghendaki supaya memberikan contoh teladan yang baik kepada sesama kita. Seorang bapak yang ada di rumah sudah pasti menghendaki supaya dia sebisa mungkin memberikan contoh, memberikan teladan yang baik kepada anaknya. Misal, kalau bapak itu menghendaki anaknya rajin berdoa, maka tiap kali, tiap waktu, tiap saat bapaknya ingin berdoa, pasti dia akan berdoa, dan ketika anaknya ada di situ, anaknya pasti bisa melihat bahwa bapak saya lagi berdoa, dan itu akan dipelajari. Dan seiring berjalan waktu, ini akan mempengaruhi kebiasaannya dia. Ini akan mempengaruhi si anak ini untuk melihat apa yang telah dilakukan bapaknya kepada dia. Dan sudah pasti, ketika apa yang sedang dia pelajari, apa yang dia lihat, karena keteladanan bapaknya seperti itu, dia pasti suatu ketika nanti mengikuti jejak dari bapaknya suka berdoa. Mamanya kalau suka baca Alkitab, dia akan perhatikan. Anaknya mungkin 5 tahun atau 6 tahun, perhatikan mamanya, dia tiap hari mamanya belajar firman Tuhan, mengisikan waktunya untuk belajar firman Tuhan. Anaknya perhatikan, oh ternyata mama saya suka baca Alkitab, suka belajar kebenaran firman Tuhan. Ini bisa memungkinkan mempengaruhi anak yang ada di dekatnya, yang notabene anak kandung sendiri. Anak itu di kemudian hari akan mengikuti
teladan daripada orang tua dalam hal ini mamanya suka membaca Alkitab. Perhatikan juga, kalau bapaknya itu suka maki-maki, mamanya itu suka comel-comel atau gosip dan lain sebagainya, anaknya juga akan memperhatikan ini. Dan pada suatu waktu, di suatu titik tertentu, anaknya juga akan meneladani apa yang telah diperbuat oleh orang tua kepada dia. Suatu tempat berkata seperti ini, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Berarti kalau anak itu ada di rumah memperhatikan pola hidup, kebiasaan hidup orang tuanya yang tidak baik, anaknya bisa jadi tidak baik. Tapi kalau di dalam suatu rumah perhatikan orang tuanya itu baik, bisa jadi anak itu baik karena teladan hidup yang baik yang diberikan orang tua kepada anak-anaknya. Bukan hanya itu saja, seorang guru misalkan harus memberikan contoh, harus memberikan teladan yang baik. Berbicara tentang disiplin atau kantor, untuk dilihat orang yang harus. Bagaimana mungkin bos yang kerja datangnya disepakati waktu jam 7 masuk kantor, tetapi yang dia kerjakan dia lakukan ternyata dia masuk jam 8. Bagaimana bisa memberikan contoh? Bagaimana bisa memberikan teladan kepada bawahannya? Tidak bisa seperti itu. Dan setiap orang mengendaki supaya ada teladan yang diberikan kepada orang lain. Nah, berbicara tentang teladan ini adalah sesuatu yang dapat ditiru atau dicontohi oleh orang lain. Ini bisa bersifat positif atau baik, dan teladan itu pun bisa teladan yang tidak baik. Nah, hari ini kita akan pelajari tentang data kitab suci yang saya berikan kepada kita semua. Saya ambil dari Perjanjian Lama tentang teladan tokoh-tokoh Alkitab yang dituliskan oleh kitab suci kepada kita semua. Saya ambil tokoh tentang Daud. Mengapa saya ambil tokoh Daud ini? Karena Daud ini adalah seorang yang percaya pada Tuhan. Daud ini adalah seorang yang takut akan Tuhan. Meskipun dia percaya dia takut Tuhan, dia benar. Tetapi bukan berarti dia bukan orang tak berdosa. Daud pun ada dosanya. Tetapi mari kita perhatikan apa yang Alkitab berkata di dalam Pertama Raja-Raja pasal 15 ayat yang kelima. Firman Tuhan berkata seperti ini, karena Daud telah melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan tidak menyimpang dari segala yang diperintahkannya kepadanya seumur hidupnya, kecuali dalam perkara Uria orang Heti itu. Nah, dari kitab suci ini memberikan keterangan bahwa Daud adalah memang seorang benar, tetapi ada perkecualian, yaitu dia melakukan penyimpangan, melakukan perzinahan, dan itu adalah dosa di mata Tuhan. Tetapi ternyata dia juga memberikan contoh, dia juga memberikan teladan yang baik kepada raja-raja sesudah dia. Siapakah raja-raja itu? Saya berikan datanya kepada kita semua, bapak-bapak. Perhatikan di dalam 2 Tawarik pasal 29 ayat 2. 2 Tawarik pasal 29 ayat 2 ini bicara tentang Raja Hizkia. Firman Allah berkata, ia melakukan atau Hizkia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud bapak leluhurnya. Kenapa harus Daud? Ini pertanyaan, kenapa harus Daud? Daud kan orang berdosa juga. Tetapi itulah yang dicatat oleh Alkitab, bahwa dia hidup sesuai atau seperti yang dilakukan oleh Daud bapak leluhurnya. Demikian juga yang dilakukan oleh tokoh Alkitab yang lain, yaitu Yosia. 2 Tawarik pasal 34 ayat 2 berkata, Yosia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup seperti Daud bapak leluhurnya. Berarti Daud memberikan contoh yang baik kepada generasi berikutnya. Tetapi ada juga teladan yang tidak baik, contoh yang tidak baik yang diberikan oleh kitab suci
untuk teks perjanjian lama. Misalkan saya berikan datanya, kita perhatikan tentang kelakuan Ahab. Pertama Raja-Raja pasal 16 ayat yang ke-30 seperti ini. Ahab bin Omri melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, lebih daripada semua orang yang mendahulunya. Ahab ini ternyata dia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan Alkitab memberikan keterangan jelas kepada kita bahwa kejahatan yang dia buat itu lebih jahat dari raja-raja yang telah mendahulunya. Nah, kejahatan ini mempengaruhi keluarganya. Sekali lagi, kejahatannya, kelakuannya tidak laku daripada Raja Ahab ini yang tidak takut Tuhan, mempengaruhi keluarganya. Mari kita perhatikan siapa-siapa yang mendapat pengaruh tidak baik daripada Raja Ahab ini. Di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 9 ayat 18. 2 Raja-Raja pasal 9 ayat 18 berkata, Yoram Raja Yehuda hidup menurut kelakuan raja-raja Israel seperti yang dilakukan keluarga Ahab. Sebab yang menjadi istrinya adalah anak Ahab. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Yoram punya bapak mantu atau bapak mantu dari Yoram ini punya bapak mantu namanya Ahab. Ahab itu kelakuannya tidak benar di mata Tuhan. Bahkan aku berkata kejahatannya itu lebih jahat dari raja-raja sebelum dia. Dan ternyata kejahatannya itu mempengaruhi keluarganya. Salah satunya itu menantunya yang namanya Yoram. Alkitab berkata bahwa Yoram ini melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Perhatikan juga bahwa anak dari Yoram yang namanya Ahazia melakukan hal yang sama, yaitu kejahatan di mata Tuhan. Perhatikan 2 Raja-Raja pasal 8 ayat yang ke-27 berkata, ia, yaitu Ahazia, hidup menurut kelakuan keluarga Ahab, dan ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sama seperti keluarga Ahab, sebab ia adalah seorang menantu dari keluarga itu. Perhatikan, bayinya begitu jahat di mata Tuhan. Kemudian bapaknya juga jahat di mata Tuhan. Turun lagi anaknya Ahazia, jahat di mata Tuhan. Berarti kita harus terus kenapa bisa seperti ini. Ini faktor lingkungan. Sekali lagi, ini adalah faktor lingkungan. Lingkungan tidak memberikan contoh, lingkungan tidak memberikan teladan yang baik kepada orang-orang yang ada di situ, sehingga yang terjadi adalah kejahatan semata. Yoram, Ahab melakukan yang jahat, Yoram melakukan yang jahat, kemudian Ahazia melakukan yang jahat di mata Tuhan. Ini faktor lingkungan, keluarga. Mungkin Yoramnya tidak takut Tuhan, kemudian Ahab juga tidak takut Tuhan, jadilah Ahazia juga tidak takut Tuhan. Ada faktor keluarga, mungkin Ahab melakukan hal yang tidak baik, diperhatikan oleh cucunya, atau Yoram melakukan yang tidak baik, diperhatikan oleh cucunya, menyembah berhala, melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, maka sampai pada hasil dia jadi tidak baik. Faktor lingkungan sangat mempengaruhi seorang yang jadinya baik harusnya, tetapi tidak jadi tidak baik. Hal yang sama yang kita bisa perhatikan seperti yang dinasihatkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus di dalam pertama Korintus 15 ayat yang ke-33 berkata bahwa janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Perhatikan,
kalau kita ada di satu lingkungan keluarga yang baik, bapak mama kita adalah orang yang mengasihi Tuhan, bapak mama kita adalah orang yang mencintai Tuhan, maka ada kemungkinan besar itu akan turun pada kita. Kenapa? Kita meneladani mereka. Tapi kalau kita ada pada suatu lingkungan keluarga, misalnya orangnya tidak takut Tuhan, bapak kita tidak takut Tuhan, mama kita tidak takut Tuhan, bapak kita hidupnya adalah suka minum mabuk, ada kemungkinan besar anaknya juga bisa minum mabuk. Bapaknya rokok, anaknya juga bisa rokok. Dan itu fakta membuktikan kejadian keadaan zaman sekarang adalah seperti itu. Tetapi Alkitab juga berkata, jangan kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Sekarang tinggal kita memilih. Saya mau memilih untuk meneladani yang baik atau meneladani yang tidak baik. Ini lihat ada pada kita masing-masing. Tetapi semua ada konsekuensinya, semua ada akibatnya. Kalau kita hidup meneladani orang yang takut Tuhan, kita pasti diberkati Tuhan. Tapi orang yang hidupnya jauh dari Tuhan, meneladani orang yang hidupnya tidak benar, dia pasti tidak diberkati Tuhan. Di dalam hal pengenalannya kepada Tuhan dengan benar. Bapak Mama, itulah bagian pertama yang saya berikan contohnya dalam perjanjian lama tentang orang-orang tokoh-tokoh yang memberikan contoh teladan yang baik kepada generasinya dan yang tidak baik kepada generasinya atau keluarganya. Nah sekarang kita perhatikan di dalam perjanjian baru ada tokoh kitab suci yang dihadirkan. Kita bisa perhatikan contohnya adalah Rasul Paulus. Ini memberikan contoh yang luar biasa kepada setiap orang percaya, setiap orang Kristen. Kalau kita perhatikan data kitab suci dalam perjanjian baru, sulit sekali kita temukan Rasul selain Paulus yang berkata, ikutilah teladanku. Paulus gamblang menyampaikan suatu pernyataan ini secara resmi kepada orang-orang yang dia layani. Misalkan di dalam teks yang kita perhatikan, pertama Korintus 11 ayat yang pertama, Korintus 11 ayat 1, berbicara sebagai berikut, jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Kalau kita telusuri data tentang Paulus, siapakah dia sebenarnya? Paulus seorang yang jahat. Di dalam satu statement, di dalam satu pernyataan yang terdapat di dalam pertama Timotius, dia berkata bahwa di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi pada bagian ini dia berkata, ikuti teladanku sama seperti aku juga menjadi atau telah meneladani Kristus. Atau tepatnya di dalam terjemahan lama pertama Korintus 11 ayat 1 berkata, hendaklah kamu menuruti teladanku seperti aku pun menurut teladan Kristus. Siapa Paulus? Paulus orang berdosa. Kenapa dia bisa mengungkapkan pernyataan yang tegas seperti ini kepada jemaat di Korintus yang dia layani? Kalau dia tidak mengenal Tuhan dengan benar, tidaklah mungkin pernyataan ini diberikan. Tapi karena seorang Paulus yang adalah orang berdosa, ketika dia berjumpa dengan Tuhan, dia juga pernah berkata, hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Itu perkataan dari Paulus. Dia yang berkata seperti itu. Sehingga ketika dia berkata, ikuti teladanku. Kenapa? Karena memang benar-benar
di dalam hidupnya. Hal yang sama juga Paulus menyampaikan itu pada jemaat di Filipi. Sebutkan terdapat di dalam kitab Filipi pasal 1 ayat yang 21. Atau tepatnya di dalam Filipi 3 ayat yang ke-17. Filipi 3 ayat yang ke-17 berkata, saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikan mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Jadi Paulus memberikan contoh dan teladan yang baik kepada jemaat di Korintus dan juga kepada jemaat di Filipi. Kenapa dia bisa berkata bahwa ikutilah teladanku? Karena suatu alasan bahwa dia telah meneladani Kristus. Bapak Mama, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, memang berbicara tentang menjadi teladan adalah sesuatu yang tidak mudah. Tetapi tidak bisa tidak. Alkitab menuliskan itu supaya kita sebagai orang Kristen, kita sebagai orang percaya harus memberikan contoh, memberikan teladan yang baik kepada orang lain, kepada sesama kita. Paulus orang yang tidak benar, dia adalah orang berdosa, dia paling berdosa, tetapi dia tidak ikutilah teladan. Kenapa? Karena dia memiliki Kristus yang luar biasa, yang mengubah hidupnya. Maka dia berkata, aku sudah bahagia karena Kristus di dalam aku. Itulah yang harus kita rasa, itulah yang harus kita alami di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan. Bapak Mama, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, kita tidak bisa hanya menjadi pengikut Kristus saja, hanya berlaku sebentar berbuat baik, sebentar memberikan teladan, lalu di samping itu ada teladan-teladan tidak baik yang kita berikan kepada diri kita. Tidak bisa seperti itu. Tuhan Yesus telah memberikan contoh. Tuhan Yesus adalah contoh teladan terbaik, teladan sejati bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Kita harus meneladani Tuhan Yesus Kristus. Meskipun tidak kita lihat lagi Daud hidupnya seperti apa secara kasat mata, atau Paulus seperti apa secara kasat mata, atau Tuhan Yesus hidupnya seperti apa secara kasat mata, untuk dari mata terlihat. Tetapi Alkitab mencatat, memberikan informasi yang jelas kepada kita semua orang yang percaya untuk meneladani Kristus di dalam kehidupan kita. Tidak bisa tidak. Bukan hanya saja orang tua yang harus memberikan contoh dan teladan. Setiap orang Kristen, setiap orang percaya harus memberikan contoh, harus memberikan teladan kepada orang lain. Alkitab berkata, pertama Yohanes pasal yang kedua ayatnya yang ke-6, dia berkata seperti ini, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Tuhan Yesus hidup memberikan contoh dan teladan kepada kita. Sebagai orang Kristen, Kristen itu artinya pengikut Kristus. Kristus kecil. Kita harus meneladani Kristus. Wajib hukumnya setiap orang yang percaya pada Tuhan harus hidup sama seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak menyimpan dendam. Tuhan Yesus tidak menyimpan kesalahan orang. Tuhan Yesus suka berdamai. Tuhan Yesus selalu bersuka cita. Ada buah-buah roh harus dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Jangan menjadi orang Kristen tetapi menjadi yang tidak baik, memberikan contoh teladan yang tidak baik kepada orang lain, kepada anak, kepada istri, kepada suami, kepada tetangga. Tidak pernah baik kepada orang lain. Tidak bisa seperti itu. Harus memberikan contoh, harus memberikan teladan kepada orang lain. Sebab apa? Alkitab berkata seperti ini di dalam Matius pasal 5 ayat 13 sampai ayat 16. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah
tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyerahkan berita lalu meletakkannya di bawah bantal, melainkan di atas kaki dia, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terang bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatan yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Itu kata firman Tuhan. Mari sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus menjadi garam dan terang bagi sesama kita. Garam berarti bisa dirasa, terang berarti bisa dilihat. Kita sebagai orang Kristen, mengaku percaya kepada Tuhan, harus menjadi contoh, memberikan teladan yang baik kepada orang lain, sehingga melalui kita orang memuliakan Bapa di sorga. Ada satu statement terakhir. Banyak orang berada mungkin atau orang tua tertentu memberikan teladan, memberikan sesuatu kepada orang tua, misalkan memberikan warisan yang luar biasa kepada anak-anaknya, atau mungkin dia kaya, dia punya harta benda yang terlalu banyak, tapi tidak atau sulit sekali memberikan contoh, memberikan teladan gaya hidup Kristen kepada generasinya. Dan inilah yang sangat menjadi masalah bagi kekristenan di zaman akhir ini. Sehingga mari perhatikan, bukan kita memberikan harta yang lebih banyak sebagai warisan pada generasi kita, tapi lebih daripada itu adalah memberikan warna, teladan, pengikut Kristus yang sejati kepada generasi kita, kepada orang-orang di sekitar kita, dan kiranya melalui kita nama Tuhan Yesus yang ditinggikan dan dipermuliakan. Demikian firman Tuhan yang dapat saya sampaikan kepada kita semua. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Salam, dan kita akan akhiri dengan doa mengucap syukur atas kebenaran firman Tuhan. Mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berterima kasih kepada Kepala yang ajaib, Kepala yang hidup, memberikan kepada kami kesempatan untuk bisa belajar kebenaran firman Tuhan perihal keadaan itu sendiri. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan contoh dan teladan yang baik, dan dari mudah kami bisa belajar untuk mengasihi sesama kami, untuk mencintai sesama kami Tuhan, sesuai dengan prinsip-prinsip kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan tolong kami Tuhan, supaya kami menjadi berkat, kami menjadi garam, kami menjadi terang, supaya melalui kami nama Yesus tetap ditinggikan dan dipermuliakan. Jadikan kami semua menjadi berkat bagi sesama kami. Terpujilah Tuhan kami. Terima kasih Bapa. Berkati kami semua yang telah dengarkan kebenaran firman-Mu. Jadikan kami semua menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Terpujilah Tuhan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur atas kebenaran firman Tuhan hari ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih buat Bapak Evangelis Tius Kaleran yang sudah menjadi saluran berkat untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi setiap kita. Pagi hari ini Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan ini menjadi satu pegangan, menjadi satu jaminan bagi setiap kita, orang-orang yang percaya dan berharap kepada Tuhan. Kita tahu, kita yakin, kita percaya bahwa ketika kita berada di kehendak Tuhan, kita semua akan perlindungan Tuhan. Untuk itu, firman Tuhan pada pagi hari ini biarlah menjadi berkat bagi setiap kehidupan kita. Berbicara tentang keteladanan, biarlah kita semua dimanapun kita berada, biarlah kita menjadi teladan, kita menjadi terang dan terang diri bagi orang-orang di sekitar kita. Puji Tuhan. Kita memuji Tuhan dengan satu pujian, yaitu penolong yang selalu setia. Dia Tuhan yang setia. Dia Tuhan yang selalu menopang kehidupan kita dari dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Mungkin sampai hari ini kita merasakan kebaikan Tuhan, kita merasakan anugerah Tuhan, kasih setia Tuhan dalam setiap kehidupan. Demi Tuhan yang kita puji, penolong yang selalu setia, penolong yang setia untuk Tuhan kepada kita. Haleluya. Yang selalu setia, memenuhi
kasih Tuhan, dari awal hingga saat ini Tuhan telah memimpin kami untuk memuji menyembah-Mu, untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu yang begitu luar biasa. Dan juga Tuhan, kami mau menaikkan doa-doa syafaat kami. Engkau memberkati bangsa dan negara kami Tuhan. Saat ini wabah virus corona yang sedang berlangsung, Tuhan, kami pertaruhkan ke dalam tangan-Mu, biar kehendak-Mu saja yang jadi. Tuhan, kami tetap mengambil tanggung jawab kami untuk menjaga, melindungi diri kami dengan sebaik-baiknya, juga mengikuti anjuran pemerintah untuk diam di rumah, untuk social distancing. Tapi segala sesuatunya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya semuanya sedang mengerjakan kemuliaan untuk nama-Mu saja. Tuhan, beri hikmah, mampukan pemerintah kami untuk bagaimana bisa bekerja dengan baik dengan semua elemen bangsa yang ada di dalam menghadapi wabah corona ini. Dan kami mohon Tuhan, di dalam perkenan-Mu, biar wabah ini bisa segera berlalu, sehingga setiap kami boleh beraktivitas sebagaimana biasanya, terutama kami umat-Mu, kami bisa kembali bergereja di dalam gedung bersama-sama. Kami juga berdoa bagi gereja-gereja-Mu saat ini, Tuhan, dimanapun berada. Nah, biarlah Tuhan beri kekuatan untuk menghadapi wabah corona yang sedang berlangsung ini, Tuhan. Gembala-gembala yang kesulitan, Tuhan, karena harus beribadah di rumah, Tuhan memberkati mereka semua, Tuhan. Dan juga biarlah melalui wabah corona ini, Tuhan, Roh-Mu juga bekerja. Tuhan, gereja-gereja-Mu, tubuh-Mu juga ikut bekerja untuk menuai jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama-Mu saja. Untuk kami semua yang ada di alur ini juga Tuhan memberkati Bapak Bupati, segenap jajaran Muspida. Tuhan berkati semuanya Tuhan, bagaimana harus bersatu padu untuk bersama-sama menghadapi wabah corona yang sedang berlangsung. Dan kami juga jemaat GBI Philadelphia Bungawaru, Tuhan, Engkau juga memberkati kami, menguatkan kami semua jemaat-jemaat yang sementara ini masih harus beribadah di rumah. Tuhan, biarlah mereka boleh terus semakin dekat dengan Engkau, mengenal Engkau, boleh terus mendalami kebenaran firman-Mu sesuai dengan materi-materi pemuritan yang sudah ditetapkan dan dibagikan untuk sepanjang tahun ini. Tuhan, beri kami semua kekuatan, ketabahan di dalam menghadapi wabah yang sedang berlangsung ini. Kami percaya bahwa Tuhan sedang bekerja untuk satu rencana yang lebih besar, yang mungkin kami tidak tahu apa itu, tapi kami percaya itu mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Ekonomi yang juga ikut terpuruk, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Engkau terus bekerja dengan maksud-Mu yang mulia, Tuhan. Engkau terus kuatkan semua anak-anak-Mu yang ada, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa syafaat kami, Engkau sempurnakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan sekarang kami mau mengakhiri ibadah kami. Tuhan, kami mohon turunkan berkat-Mu ya Bapa. Mari semua jemaat yang ada di rumah, kita bangkit berdiri, kita buka kedua tangan kita arahkan hati kepada Bapa di sorga untuk menerima berkat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita menutup ibadah ini di dalam berkat Allah Bapa, kasih karunia yang berlimpah-limpah Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan kuat kuasa Roh Kudus yang memampukan kita untuk menjadi teladan sebagai orang-orang Kristen yang dewasa di dalam Tuhan. Mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali di atas awan menyebut kita semua, bahkan Maranatha, sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya menerima berkat, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita.